Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Sasabila Arifia Putri dengan NPM A1N021008. Saya akan membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Wisman MPD. Video ini akan membahas tentang ragam bahasa. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu ragam bahasa, mengapa ada ragam bahasa, dan apa saja jenis ragam bahasa. Sebelum mengetahui apa itu ragam bahasa, kita harus mengetahui dulu apa itu bahasa. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya yang menggunakan tanda, misalnya seperti kata atau gerakan. Dengan kata lain, bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk mengungkapkan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Bahasa juga disebut sebagai alat komunikasi. Munculnya variasi atau ragam bahasa terjadi karena seiring berjalannya perkembangan zaman, manusia banyak mengalami perubahan. Bahkan, bahasa pun juga mengalami perubahan yang berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Diperkirakan jumlah bahasa yang ada di dunia ini beragam sampai 6.000 dan 7.000 bahasa. Walaupun banyak variasi bahasa di dunia, variasi bahasa tidak mengurangi fungsi utama dari bahasa, yaitu sebagai alat komunikasi antar sesama, sehingga dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk kita gunakan, yaitu disebut sebagai ragam standar. Berikut beberapa pengertian ragam bahasa menurut ahli. Ada ragam bahasa menurut Bachman pada tahun 1999, ragam bahasa menurut Denny Sugono pada tahun 1999, ragam bahasa menurut Fishman pada tahun 1968. Pertama, menurut Bachman pada tahun 1999, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Yang kedua, menurut Denny Sugono pada tahun 1999, sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Yang terakhir yaitu menurut Fishman pada tahun 1968, suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dari hukum, dan tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi anutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu bagaimana ragam bahasa muncul. Seperti yang telah dijelaskan pada awal tadi, ragam bahasa ini timbul seiring dengan timbulnya perubahan di dalam masyarakat dan menimbulkan variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai dengan keperluannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya ragam bahasa yang ada di Indonesia antara lain seperti faktor budaya, faktor sejarah, dan faktor demografi. Berikutnya, saya akan menyebutkan dan menjelaskan jenis-jenis ragam bahasa. Ragam bahasa ada ragam bahasa dialek atau bahasa daerah, ragam bahasa terpelajar, ragam bahasa resmi dan tidak resmi, ragam bahasa berdasarkan pokok persoalan, perbedaan ragam lisan dan tulisan, ragam baku dan tidak baku. Jenis ragam bahasa yang pertama yaitu ragam daerah atau dialek. Ragam daerah adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Dalam istilah lama disebut dengan logat. Logat yang paling menonjol yang mudah diamati yaitu lafal. Logat daerah yang paling kentara yaitu dari segi tata bunyinya. Ragam yang kedua yaitu ragam bahasa terpelajar. Tingkat pendidikan penutur bahasa Indonesia juga mewarnai penggunaan bahasa Indonesia.
Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari bahasa asing. Misalnya, video yang menjadi video, film yang menjadi film, kompleks menjadi kompleks, dan lain-lain. Ragam bahasa yang ketiga yaitu ragam bahasa resmi dan tidak resmi. Ragam bahasa resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan perundang-undangan. Ciri-ciri ragam bahasa resmi adalah menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten, menggunakan imbuhan secara lengkap, menggunakan kata ganti resmi, menggunakan kata baku, dan menggunakan EYD atau ejaan yang dibakukan, serta menghindari unsur kedaerahan. Ragam tidak resmi. Ragam tidak resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi seperti dalam pergaulan atau percakapan pribadi. Ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi kebalikan dari ragam bahasa resmi. Ragam bahasa resmi dan tidak resmi ditentukan oleh tingkat keformalan bahasa yang digunakan. Semakin tinggi tingkat kebakuan suatu bahasa, berarti semakin resmi pula bahasa yang digunakan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat keformalannya, maka semakin rendah juga tingkat kebakuan bahasa yang digunakan. Berikutnya yaitu ragam bahasa berdasarkan pokok persoalan. Yang pertama, ragam sosial, yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Misalnya, ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab dan dapat dikatakan sebagai ragam sosial. Yang kedua yaitu ragam fungsional. Ragam fungsional atau ragam profesional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Yang ketiga yaitu ragam jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah ragam bahasa yang dipergunakan oleh dunia persurat kabaran, seperti digunakan oleh seluruh media massa termasuk media massa audio seperti radio, audio visual seperti TV, audio multimedia, dan lain-lain. Yang keempat yaitu ragam bahasa sastra. Ragam bahasa sastra memiliki sifat atau karakter subjektif, lentur, konotatif, kreatif, dan inovatif. Yang kelima yaitu ragam politik dan hukum. Bahasa politik berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Dengan sendirinya, penguasa merupakan salah satu sumber penutur bahasa yang mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan bahasa di masyarakat. Salah satu ciri khas bahasa hukum adalah penggunaan kalimat yang panjang dengan pola kalimat luas. Dalam hal ini diakui bahwa bahasa hukum Indonesia tidak terlalu memperhatikan sifat dan ciri khas bahasa Indonesia dalam strukturnya. Ragam bahasa yang kelima yaitu perbedaan ragam lisan dan ragam tulisan. Ragam lisan. Ragam bahasa lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap. Contoh bahasa lisan adalah ragam bahasa cakapan, ragam bahasa pidato, ragam bahasa kuliah, ragam bahasa panggung. Dan ciri-ciri ragam bahasa lisan yaitu memerlukan kehadiran orang lain. Unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap, terikat ruang dan waktu, dan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Ragam tulis. Ragam tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Contoh ragam tulisan yakni bahasa undang-undang, bahasa catatan, bahasa surat, dan bahasa teknis. Ragam bahasa yang terakhir yaitu ragam bahasa baku dan tidak baku. Ragam bahasa baku yaitu menggunakan kaidah bahasa yang lebih lengkap dibandingkan dengan ragam bahasa yang tidak baku. Ciri ragam bahasa baku yaitu memiliki sifat kemantapan dinamis. Bahasa baku harus memiliki kaidah dan aturan yang relatif tetap dan luas.
Bahasa baku tidak dapat berubah setiap saat. Kecendikiaan, keseragaman kaidah. Ragam bahasa tidak baku. Ragam tidak baku banyak mengandung unsur dialek dan bahasa daerah, sehingga ragam bahasa tidak baku banyak sekali variasinya. Ragam tidak baku juga banyak variasi dalam lafal atau pengucapan, kosakata, struktur kalimat, dan sebagainya. Untuk mengatasi keanekaragaman pemakaian bahasa yang merupakan variasi dari bahasa tidak baku, maka diperlukan bahasa baku atau bahasa standar. Nah, itulah jenis-jenis ragam bahasa. Semoga video ini dapat membantu teman-teman yang mendengarkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.